Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 3. Saya Muhammad Malik Faisal, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Al-Hikam Burnih Bangkalan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 062308257112. Saat ini saya akan melaksanakan praktek kinerja pembelajaran real teaching di kelas 8D, Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi sholat jenazah. Berikut kegiatannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin adanya doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa barusan apa yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Gimana Dela kabarnya? Oke, gimana kabarnya Zahra? Gimana kabarnya Nabila? Alhamdulillah baik. Bapak absen dulu ya. Pengen tahu apakah semuanya masuk apa tidak. Oke. Asyifa Putri Kirana Tunggadewi. Sakit. Adela Dwi. Alea. Alfia Putri Syaifa. Alia Fatihatul Husna. Ana Atofin Nisa. Desi Nur Indah Sari. Angela. Inayatul Maula. Laila Fitria. Nabila Permadani. Nadira Nurmahya. Nailatil Kudoro. Putri Nuraisa Aziz. Putri Rahayu. Konita Akla. Oke, hadir. Shirley Olivia. Hadir. Syafa dan Zahra. Oke, alhamdulillah semuanya hadir kecuali Asyifa ya yang lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Asyifa cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita. Kemarin di bab yang keempat kita belajar tentang sholat sunnah. Ya kan? Ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, minggu kemarin, bahwasannya di bab 4 menerangkan tentang beberapa sholat sunnah. Ada yang masih ingat? Oke. Apa saja kemarin? Sholat gerhana dan sholat istisqa. Bapak sekarang mau tanya, apakah ada yang masih ingat apa sih sholat gerhana? Siapa yang bisa jawab? Coba apa? Gerhana adalah sholat yang dilakukan ketika gerhana.
Pinter. Ada yang bisa jawab lagi? Saya, Pak. Jadi, sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi sholat gerhana itu adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika ada peristiwa gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Sekarang saya tanya lagi, ada berapa pembagian sholat gerhana? Ada yang tahu? Tahu. Nabila coba. Ada dua, yaitu sholat gerhana khusuf dan khusuf. Sholat gerhana khusuf apabila ada gerhana matahari dan khusuf apabila ada gerhana bulan. Pinter. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab yang ketiga tentang sholat jenazah. Nah, apakah ada yang sudah belajar tentang sholat jenazah tadi malam? Sudah. Coba saya mau sepil dikit. Ada yang tahu apa sih sholat jenazah? Zahra, monggo. Sholat jenazah adalah sholat yang tanpa ruku dan sujud. Sekarang kita akan menonton sebuah video tentang orang yang sholat jenazah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? Anak-anak sudah menyimak baik-baik? Sudah. Sekarang apa yang Anda dapat dari tayangan video barusan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya. Monggo. Pengertian sholat jenazah yang tidak menggunakan ruku dan sujud. Ya, sholat jenazah itu seperti yang ditayangkan barusan, tidak menggunakan ruku dan tidak menggunakan sujud. Ada lagi? Ya, monggo Mbak Putri. Imamnya lurus dengan kepala jenazah. Ya, itu barusan yang sudah diamati oleh adik-adik tentang video sholat jenazah. Untuk selanjutnya, biar tidak mengantuk, biar lebih semangat, yuk kita ice breaking sebentar. Bisa? Bisa. Mau? Oke. Bisa berdiri? Bisa. Semuanya berdiri? Oke. Coba ya. Kita menggunakan ice breaking tepuk semangat dangdingdung. Bisa semua? Bisa. Oke. Yuk. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Untuk selanjutnya kita berangkat ke materi, beranjak ke materi tentang bab keempat tentang sholat jenazah. Anak-anak, ini bab materi tentang sholat jenazah. Monggo disimak baik-baik. Selamat datang pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema sholat jenazah bersama saya Muhammad Malik Faisal dan selamat menonton. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu sholat jenazah? Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata sholat jenazah dan apa saja rukun serta syarat sah sholat jenazah?
Mengapa salat jenazah dianggap penting dan perlu dilakukan oleh umat muslim? Semua pertanyaan di atas akan kita bahas pada video berikut ini. Pengertian salat jenazah adalah salat yang dikerjakan untuk jenazah muslim dan merupakan ibadah salat wajib secara fardu kifayah, wajib secara kolektif yang dilakukan umat Islam untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak. Dari barusan yang sudah dipaparkan bahwasannya sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Perlu digarisbawahi, sholat ini hanya untuk orang muslim. Orang non-muslim tidak boleh disolatkan karena beda server dengan kita. Yang kedua, merupakan ibadah sholat wajib atau sholat fardu yang merupakan fardu kifayah pada lakukan umat Islam untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Jadi tujuan adanya sholat jenazah ini untuk menghormati orang yang meninggal, orang muslim yang meninggal. Nah, kalau tidak ada yang menghormati, ya kasihan namanya umat muslim. Kan gitu. Makanya adanya sholat jenazah ini untuk menghormati umat muslim atau muslimah lainnya yang meninggal dunia. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baik itu dewasa ataupun masih anak-anak. Maka hukumnya fardu kifayah untuk dilakukan sholat jenazah. Oke, lanjut. Mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak. Pelaksanaan salat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada rukuk dan sujud, kemudian diakhiri dengan salam. Salat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah ataupun farid. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Kakak Rahayu, Mbak Rahayu, bahwasannya sholat jenazah itu tidak menggunakan ruku, tidak menggunakan sujud, ya kan? Tidak seperti sholat sunnah yang lainnya, tidak seperti sholat maktubah yang lainnya yang ada ruku dan sujudnya. Paham ya sampai sini? Dan juga sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Oke. Dengan 4 kali takbir tanpa ada rukuk dan sujud, kemudian diakhiri dengan salam. Salat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah ataupun farid. Hukumnya salat jenazah adalah fardu kifayah. Seperti yang sudah diketahui bahwa hukum fardu dibagi menjadi 2. 1. Fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim secara pribadi, seperti sholat 5 waktu. Sedangkan yang kedua yaitu fardu kifayah adalah kewajiban kolektif dalam Islam yang ditujukan kepada sekelompok orang atau komunitas. Jika sudah ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Namun, jika tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka seluruh anggota masyarakat akan berdosa. Nah, itu fardu kifayah, yang mana hukum dari sholat jenazah yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa, Pak? Fardu atau kewajiban yang kolektif, tidak semuanya. Namun jika tidak dikerjakan, maka semuanya mendapat dosa. Ya kan, pengertiannya ialah kewajiban kolektif dalam Islam yang ditunjukkan kepada sekelompok orang atau komunitas. Jika di dalam komunitas tersebut hanya satu yang mengerjakan, maka yang lainnya akan gugur dosanya, tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan. Namun jika dalam komunitas itu tidak ada yang melakukan, maka semua komunitas itu akan berdosa. Paham sampai sini? Coba diperhatikan di depan. Ketentuan sholat jenazah 1. Harus beragama Islam atau Muslim baik yang menyolati atau yang disolati. 2. Memenuhi syarat sahnya sholat baik dari segi tempatnya yang harus suci, pakaiannya juga yang suci dan menutup aurat, serta menghadap kiblat. 3. Jenazah harus sudah suci atau sudah dimandikan dan sudah dikafani.
Keempat, jenazah diletakkan di depan jamaah yang mau melaksanakan sholat jenazah. Jadi ketentuan sholat jenazah yang pertama, yaitu jenazahnya harus muslim. Gak Katolik, tidak Hindu, bukan Buddha. Harus muslim. Baik yang ingin menyolatkan ataupun yang meninggal. Kan gak mungkin orang Hindu menyolati orang muslim. Tidak akan diterima. Karena beda server. Itu pun juga orang muslim yang ingin menyolatkan orang Hindu, itu pun tidak akan mungkin dan tidak sah. Maka syaratnya itu harus sama-sama muslim. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya salat. Tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci, dan menutup aurat. Ketiga, jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Kalau kecuali jenazahnya itu mati di medan perang dan mati syahid, maka langsung dikuburkan dan disolatkan waktu itu juga, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu baju yang dipakai, darah yang masih menempel, itu semua akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Oke. Yang ketiga, jenazah diletakkan di tempat yang dibuat sholat, kecuali sholat yang gaib. Apa maksudnya? Jenazah yang ingin disolatkan itu harus ada di tempat orang yang mau sholat. Contoh, orang mau sholat di musola, berarti jenazahnya harus ada di depan orang yang sholat itu. Ya, kecuali orangnya itu mau sholat gaib. Sholat gaib itu jenazahnya tidak ada. Seperti kejadian yang kemarin yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran. Ya, kan kita ingin menyolatkan mayit jenazah yang meninggal, santri yang meninggal di sana. Kan nggak mungkin kita ke sana, ya kan? Maka sholatlah di sini dengan niatnya sholat jenazah gaib. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Kecuali sholat gaib. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat jenazah 1. Membaca niat. Dan perlu diketahui bahwa niat sholat jenazah itu berbeda untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Oke. Selanjutnya, yaitu niat sholat jenazah. Otomatis kalau semua sholat pasti ada niatnya, ya kan ya? Namun niat di sini berbeda antara niat jenazahnya jika laki-laki dan jenazahnya perempuan. Bedanya di mana? Yuk kita tonton sebentar. Bacaan niatnya seperti berikut ini. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman mamuman lillahi ta'ala. Nah, itu. Ini adalah niat sholat jenazah untuk jenazah yang laki-laki. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman. Ini jika jadi imam, makmuman jika jadi makmum, lillahi ta'ala. Ini bedanya di sini. Di hadal mayyiti. Kalau dhamir yang larinya ke laki-laki, maka pakainya hada. Ya kan? Kalau hada berarti al-mayyiti. Kita lanjut. Terus seperti apa? Niat yang kedua untuk jenazah yang perempuan. Jenazah laki-laki. Sedangkan bacaan niat untuk sholat jenazah yang perempuan. Usolli ala hasilil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman mamuman lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul. Oke. Kita ulang lagi. Ihram yang pertama, setelah takbir membaca surah Al-Rahman lillahi ta'ala. Ini bacaan niat untuk sholat jenazah laki-laki. Sedangkan bacaan niat untuk sholat jenazah yang perempuan. Usolli ala hasilil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman mamuman lillahi ta'ala. Oke. Ini adalah contoh bacaan niat untuk sholat jenazah yang jenazahnya perempuan. Ya, di sini usolli
ala hadhil mayyitati. Kalau laki-laki tadi hadal mayyiti. Kalau jenazahnya perempuan pakai hadhil mayyitati. Arba'at takbiratin fardu kifayatin, imaman jika jadi imam, makmuman jika jadi makmum, lillahi ta'ala. Bisa paham? Coba dibaca bareng-bareng dulu. Niat jika jenazahnya perempuan. 1, 2, 3. Ampun. Tadi sudah saya terangkan tentang niatnya. Yang mana niatnya ada 2. Untuk jenazah yang laki-laki dan jenazah perempuan. Nah, setelah ini akan saya terangkan tata caranya seperti apa. Coba dilihat di sini depan. Selanjutnya takbiratul ihram yang pertama, setelah takbir membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca salawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tata cara sholat jenazah seperti yang sudah ada di niatnya tadi, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Di niatnya disebutkan bahwasannya dalam sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Nah, apa saja yang dibaca Pak ketika takbir tersebut? Yang pertama, barusan sudah dijelaskan bahwasannya pembacaan takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah lengkap, ya kan? Oke. Sekarang saya minta 1 orang ke depan. Siapa aja yang mau? Ya, Mbak Putri, go. Sekarang saya akan jelaskan tata cara sholatnya dulu. Ya, Mbak Putri. Coba Mbak Putri yang ngadep ke depan sana. Oke. Tata caranya, yang pertama, anggaplah di depan ini ada mayit. Ya kan? Dan mayitnya perempuan. Karena Mbak Putri perempuan, kita anggap mayitnya perempuan. Yang di sini ya, bukan yang di sana. Karena masih hidup yang di sini. Yang di sini ya, anggaplah di sini ada mayit. Coba ya, Mbak Putri. Tata cara sholatnya, saya baca niatnya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, takbir yang pertama, yang dikatakan takbir yang pertama yang ini. Setelah ini baca Al-Fatihah. Seperti yang kalian baca barusan. Wes, paham ya? Oke, kita lanjut. Mbak Putri nggak apa-apa di sini dulu ya, tetap di sini. Terus takbir yang kedua, seperti yang dijelaskan, takbir yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi. Keterangan di sini saya ambil yang paling pendek saja. Boleh, boleh. Yang panjang Pak, boleh. Lebih baik, tapi yang pendek nggak apa-apa. Gimana bacanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa ya? Bisa. Coba dibaca bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini takbir yang kedua. Jadi ini kan takbir pertama, Mbak Putri. Kita fokus ke Mbak Putri dulu. Ya, takbir pertama setelah baca Al-Fatihah, takbir yang kedua. Allahu Akbar. Itu baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paham sampai takbir yang kedua? Oke. Terima kasih Mbak Putri. Monggo bisa istirahat dulu. Kita lanjut ya untuk keterangan yang ketiga, takbir yang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa atihi wa anhu. Jadi takbir yang ketiga yaitu membaca
doa terhadap jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini bacaan doa ini jika jenazahnya itu laki-laki. Di sini catatan, apabila jenazahnya itu perempuan, maka lafaz hu ya. Ini diganti menjadi ha. Jadi bacaannya seperti apa? Allahumma ighfir. Pinter. Itu untuk bacaan yang ketiga. Kita lanjut. Yang keempat, takbir yang keempat. Hanya laki-laki. Sedangkan jika perempuan, Allahumma qilana warhamna wa qila warhamna. Takbir keempat membaca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana wa lahu. Ini untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa firlana wa lahu. Untuk takbir yang keempat, yaitu membaca doa juga. Seperti apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini untuk yang jenazah laki-laki. Sama seperti doa yang takbir yang ketiga, jika jenazahnya perempuan, maka hunya ini diganti ha. Gimana bacaannya? Coba 1, 2, 3. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Sudah takbir keempat, lalu mengucapkan salam, 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kiri. Paham sampai sini? Dengan keterangan yang sudah diterangkan barusan, sudah paham? Oke, untuk selanjutnya akan saya peragakan sedikit saja bagaimana prakteknya sholat jenazah. Saya mau minta bantuan 2 orang. Siapa yang mau? Kakak Putri sama Kakak Dela. Gak apa-apa, yuk, monggo maju. Oke. Allahu Akbar. Itu untuk takbir yang pertama. Takbir pertama membaca apa? Fatihah. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Bacaan apa? Selawat. Coba dibaca. Takbir yang ketiga, takbir yang keempat, waghfir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti ini tata cara untuk sholat jenazah. Nah, setelah diterangkan barusan bab tentang sholat jenazah, sekarang kita bentuk kelompok. Sudah bentuk kelompok? Sudah. Oke, kalau sudah bentuk kelompok, akan Bapak kasih beberapa lembar kerja untuk kalian isi per kelompok. Sekarang monggo kalian untuk diisi dengan apa yang sudah dipelajari barusan. Dimulai dari sekarang.
Kelompok 3 juga sudah? Kelompok 3 sudah. Sudah kelompok 4? Wih, keren kelompok 4. Lengkap ya kelompok 4. Terima kasih untuk lembar tugasnya sudah ada di Bapak semua. LKPD sudah kalian isi, sekarang waktunya presentasi ke depan. Kelompok mana yang mau presentasi? Monggo. Bisa maju ke depan. Oke. Satu jadi berperan jadi jenazah ya. Langsung. Oke. Nah. Coba. Satu jadi imam, duanya jadi makmum. Ingat, kalau imam untuk yang perempuan itu lurus di tengah. Ya, kalau imam untuk laki-laki lurusnya dengan kepala. Coba. Yuk. Sekarang ini adalah presentasi dari sholat jenazah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala hadhil mayyitati arba'ata kabiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini praktek yang bagus dari kelompok yang pertama. Oke, jadi bagus ini. Ya, arah imamnya sudah pas. Kalau jenazahnya ada di tengah, itu adalah praktek imam untuk jenazah yang perempuan. Kalau nanti jenazahnya laki-laki, itu ada di kepala. Oke, terima kasih kakak. Ya, tadi sudah ada kelompok yang sudah presentasi di depan bagaimana praktek pengerjaan sholat jenazah. Nah, sekarang Bapak akan ngasih kuis kepada kalian, monggo untuk dikerjakan. Nggih. Saya ambil ya. Bapak ambil. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana kuisnya? Gampang? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana pelajaran untuk hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mencari ilmu agar menjadi wanita-wanita hebat dan wanita-wanita yang sukses kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini, yaitu sholat jenazah itu dilakukan tidak sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat yang lainnya itu menggunakan ruku dan sujud, sedangkan sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya. Ya, hukum dari sholat jenazah yaitu fardu
fardu kifayah. Pintar. Dan sholat jenazah menggunakan empat takbir dan diakhiri oleh 2 salam. Sekian dari pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan di bab selanjutnya. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.